Halo sahabat Rumah Bicara dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Kami berharap kita selalu dalam keadaan baik dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kali ini saya Anggit Anjarwati dan rekan saya Rinaldi. Kita akan membahas mengenai insecure atau rasa tidak percaya diri yang sering kali kita alami, dan itu dialami oleh siapa saja. Rasa insecure ini timbul dari dalam diri kita sendiri sehingga mengakibatkan perasaan yang tidak nyaman dan aman, seperti ada rasa khawatir, takut, cemas, hingga hal yang paling fatal yaitu kehilangan kepercayaan diri. Nah nih, menurut Rinaldi, gimana nih pandangannya mengenai rasa insecure ini? Ya, insecure ini seperti yang Anggit bilang tadi ya, bahwa ada perasaan terhadap diri sendiri yaitu tidak nyaman, tidak aman, sehingga kita merasa cemas gitu, sehingga kita merasa takut, sehingga merasa nggak percaya diri untuk menjalankan aktivitas yang seharusnya memang harus kita lakukan. Jadi tidak aman, tidak percaya diri, merasa rendah diri, yaitu insecure. Ketika kita mengalami itu, di titik itulah kita bisa dikatakan bahwa kita sedang mengalami yang namanya insecure. Nah, jadi insecure itu sebenarnya bisa menghambat aktivitas kita. Nah, jadi menurut kamu nih, rasa insecure yang dialami oleh setiap orang ini sebenarnya normal apa enggak itu? Kalau insecure ini dipertanyakan normal atau tidak, jawabannya adalah normal. Jadi sah-sah saja, wajar saja kita sebagai manusia pernah mengalami insecure. Karena ya hakikat manusia dong, mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tetapi karena kita sibuk memandang atau lebih cenderung memandang hal yang memang menjadi kekurangan kepada kita, sehingga timbullah insecure tadi. Tetapi kalaupun memang insecure ini bisa dikatakan normal, jangan sampai kita terjebak di dalam insecure ini, sehingga nantinya kita tidak mau beraktivitas, menutup diri, tidak melakukan apapun yang harusnya kita lakukan. Nah, ini yang memang harusnya menjadi poin penting, bahwa ya insecure itu memang normal, tetapi jangan terjebak di dalamnya. Mungkin itu gitu. Nah, walaupun rasa insecure atau perasaan tidak percaya diri ini normal terjadi oleh setiap manusia, namun ada hal juga yang harus kita garis bawahi agar tidak menjadi penghambat, yaitu bagaimana cara kita mengelola perasaan insecure ini. Nah, menurut Rinaldi, penyebab apa saja nih yang bisa menjadi atau bisa menimbulkan rasa insecure dalam diri kita itu? Nah, jadi insecure ini terjadi apabila kita meyakini diri kita mempunyai banyak kekurangan dan meyakini diri kita tidak mempunyai kelebihan. Di saat itulah insecure terjadi. Tentunya faktornya adalah karena kita belum atau tidak mau menerima apa yang menjadi kekurangan kita sebagai manusia, dan kita tidak menerima kelebihan kita. Karena kita cenderung untuk melihat kelebihan orang lain, ya di situ kita insecure. Kita meyakini bahwa kita ini nggak bisa apa-apa. Kita meyakini bahwa diri ini nggak mempunyai kelebihan apa-apa. Nah, kemudian selanjutnya, kenapa sih kita terjebak dalam insecure? Kita terlalu sering untuk membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Nah, ingat, sebenarnya ketika kita membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, itu sah-sah saja, ketika tujuannya adalah untuk memotivasi agar diri kita menjadi lebih baik lagi. Tetapi kalau konteksnya adalah berlebihan, membandingkan diri kita sendiri kepada orang lain secara berlebihan, nah di sini bahaya. Kita cenderung merasa untuk insecure, merasa bahwa wah, si dia sudah mempunyai ini itu, sedangkan kita belum bisa apa-apa. Di usia segini dia sudah menjadi ini, menjadi itu, tetapi kita belum menjadi apa-apa. Nah, inilah sebenarnya catatan pentingnya adalah boleh saja membandingkan, dengan catatan tujuannya adalah untuk memperbaiki diri dan untuk memotivasikan diri untuk menjadi lebih baik. Jangan sampai berlebihan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, itu jadi Anggit. Kalau menurut Anggit ada lagi nggak penyebab kenapa sih kita bisa insecure? Nah, hal lain yang bisa membuat kita menjadi insecure ini yaitu pertama, kenangan masa lalu
yang kedua traumatis, dan yang ketiga korban bully, seperti itu. Ya berarti ada pengalaman-pengalaman yang buruk ya. Iya. Ya tentunya juga kita sebagai manusia pasti ada titik di mana kita mengalami peristiwa yang memang nggak kita harapkan begitu ya. Dan itu menjadi trauma, menjadi penyebab kita untuk takut begitu ya. Sehingga memang pengalaman-pengalaman ini harus kita kelola dengan baik agar kenangan-kenangan buruk ini tidak menjadi ancaman untuk kita di masa saat ini ataupun di masa depan. Ya tentunya seperti misalnya trauma, bully, korban bully ya, kemudian kecewa terhadap penolakan, ya itu tentunya menjadi faktor juga untuk kita ngerasa insecure. Tetapi ya diolah lagi, jangan sampai pengalaman-pengalaman buruk ini menjadikan diri kita stagnan, menjadikan diri kita nggak berkembang. Jadi, walaupun rasa insecure ini normal terjadi dan dengan berbagai banyak faktor penyebabnya tadi, sebenarnya ada nggak sih dampak yang sangat berbahaya atau dampak yang mengkhawatirkan diri sendiri terjadi akibat insecure ini menurut kamu? Ya, kalau pertanyaannya adalah berdampak enggak, tentu berdampak. Walaupun tadinya insecure ini dianggap hal yang normal, dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja. Tetapi pertanyaannya adalah berdampak ya. Tentu berdampak. Kalau kita terjebak dalam insecure ini, dampak yang paling berpengaruh terhadap diri kita sendiri adalah kita tidak berkembang. Kita menjadi stagnan dan berjalan di situ-situ aja. Tidak menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena kita fokus pada kelebihan orang lain nih. Kita fokus pada apa yang sudah orang lain punya. Kita nggak fokus terhadap apa yang menjadi potensi yang ada dalam diri kita. Kita hanya fokus pada kelemahan atau kekurangan yang ada dalam diri kita. Sehingga kita tidak mendapatkan celah untuk mengembangkan potensi apa yang ada di dalam diri kita. Nah, kemudian dampak yang kedua, selain kita tidak berkembang atau stagnan, tentunya kalau kita terjebak dalam insecure ini, kita mengalami hambatan untuk berpartisipasi aktif di lingkungan, baik itu lingkungan sosial ataupun lingkungan keluarga kita. Karena kita cenderung menutup diri loh, tidak percaya diri tadi, sehingga kita menutup diri untuk melakukan sosialisasi atau tidak berani berinteraksi dengan orang lain. Nah, kalau sudah kayak gini, ya kita termasuk orang-orang yang tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya. Karena salah satu indikator dari keberfungsian sosial adalah mampu berpartisipasi aktif di dalam masyarakat. Kalau menurut Anggit sendiri bagaimana, Anggit? Nah, berdasarkan dampak yang sudah Rinaldi jelaskan tadi, selanjutnya yaitu kita menjadi minder akibat kita menutup diri. Dampaknya, banyak peluang-peluang yang seharusnya bisa kita peroleh akibat kita merasa takut atau tidak percaya diri, sehingga peluang itu tidak dapat kita peroleh. Ya benar ya, lebih ke peluang seharusnya bisa kita dapatkan, tetapi karena kita menutup diri tadi, ya jadi nggak kita dapatkan ya, dong. Karena menutup diri, karena nggak percaya diri, rendah diri, sehingga ada peluang-peluang yang memang harusnya kita dapatkan, tetapi nggak kita dapatkan karena menutup diri tadi ya. Nah, jadi menurut Anggit, selain itu, selain kehilangan kesempatan atau kehilangan peluang, ada lagi nggak? Ya, ada, seperti kita menjadi minder saat kita berkumpul di keramaian atau saat kita memulai untuk mengambil keputusan. Sebelum kita mengambil keputusan, ketika kita merasa insecure, kita sudah minder duluan. Yang lebih fatal, kita kehilangan jati diri, sehingga kita tidak tahu diri kita ini siapa dan harus bagaimana. Oke, berarti sampai ke jati diri ya, sampai kita nggak tahu apa tujuan atau who are you? Siapa kita? Siapa diri ini? Apa tujuan kita hidup? Apa yang ingin kita gapai? Apa kekurangan yang kita miliki? Apa kelebihan yang kita miliki? Apa capaian kita? Kita bahkan jadi nggak tahu itu ya. Karena mungkin tadi kita fokusnya pada kelebihan orang lain ya, pada capaian orang lain. Kita nggak fokus pada diri sendiri. Nah, walaupun rasa insecure normal, tetapi ketika kita tidak dapat mengantisipasi atau mengelolanya dengan baik, maka ini akan berdampak fatal dan sangat merugikan diri sendiri. Ya, benar itu. Nah, menurut Rinaldi, bagaimana nih cara kita mengatasi saat kita mulai mengalami rasa insecure atau merasa tidak pede ini, Di? Yang pertama, karena tadi insecure ini terjadi karena kita meyakini bahwa kita ini nggak mempunyai kelebihan apa-apa. Tentunya bagaimana cara mengatasinya?
kita harus menerima yang menjadi kekurangan di dalam diri kita. Kemudian selain menerima, kita juga mengakui kelebihan apa yang ada di dalam diri kita. Self-acceptance. Bagaimana kita bisa menerima baik buruknya, kurang lebihnya diri kita ini, sehingga kita merasa tahu bahwa oh ya, aku memang kurang di sini. Tetapi di balik kekuranganku ini, aku mempunyai kelebihan itu. Nah, ketika kita sudah tahu apa kelebihan kita dapat mengembangkan apa yang menjadi kelebihan ini. Sehingga itu menjadi potensi besar untuk kita agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, karena tadi penyebabnya adalah sering membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain secara berlebihan, tentunya solusinya adalah jangan bandingkan dirimu secara berlebihan kepada orang lain. Gak baik. Kalau tujuan kita membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain untuk memotivasi, untuk mencontoh agar lebih baik lagi, sah-sah saja. Tetapi kalau kita berlebihan dalam membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, ini menjadi insecure akhirnya. Jangankan begitu. Kalau saja misalnya di sosial media nih, kita cenderung untuk melihat artis, orang-orang yang memang keren atau selebgram misalnya. Bisa saja hal itu menjadi pemicu kita untuk insecure. Karena kita melihat capaian dia, sedangkan diri kita stagnan, gini-gini aja, nggak melakukan apa-apa, capaiannya belum banyak. Yaitu jadi solusi yang kedua adalah coba jangan bandingkan dirimu sendiri dengan orang lain secara berlebihan. Kemudian yang ketiga adalah batasi waktumu untuk bermain sosmed. Kita tahu sosmed mungkin nggak bisa lepas dari kita kan. Setiap hari kita main sosmed, baik itu Facebook, WA, Instagram, Twitter, atau apapun itu. Tetapi ya jangan sampai berlebihan juga. Jadi pergunakan sosmedmu dengan bijak dan tentukan waktu. Jangan sampai berlebihan. Jangan sampai satu hari 24 jam main sosmed terus. Nggak melakukan interaksi, nggak melakukan aktivitas, nggak melakukan pengembangan potensi yang ada dalam diri kita. Nah, ini kan kurang baik. Maka dari itu, coba dikurangi untuk bermain sosial media. Nah, mungkin itu kalau menurut aku. Kalau Anggit sendiri ada nggak sih sebenarnya pandangan untuk solusi kita agar tidak terjebak dalam insecure ini? Nah, kalau Anggit ya, dia sesuai dengan perasaan sendiri karena juga pasti pernah mengalami insecure kan ya, walaupun cantik ya. Iya. Okay. Pertama yaitu kita selalu mencoba untuk bergabung dan dipenuhi oleh orang-orang yang bersifat positif atau orang-orang yang baik di. Oke, tentunya lingkungan yang tidak toksik ya. Itu. Lingkungan yang mau menerima kita, lingkungan yang terus memberikan support pada kita, memotivasi gitu ya. Nah, ini penting sih, ini tidak masuk pada lingkungan yang toksik. Tentunya kalau kita masuk pada lingkungan yang toksik, itu kurang baik dong pada diri kita, ya kan? Seperti itu. Yang kedua, cintai diri kita sendiri dengan akui apa yang menjadi kekurangan kita dan tingkatkan hal-hal yang kita miliki sebagai kelebihan kita. Ya, self-acceptance tadi ya. Sama seperti Rinaldi tadi. Bagaimana kita menerima diri kita, baik itu kekurangan ataupun kelebihan kita, dan kembangkan. Ya, sehingga kita paham jati diri kita itu seperti apa. Okay. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu kita mencoba hal-hal yang selalu membuat kita bahagia dan tidak harus meniru dengan orang lain. Oke, berarti ya lakukan saja apa yang membuatmu bahagia gitu ya. Apapun yang membuat kita senang, lakukan. Selagi positif. Oke, selagi positif. Jadi itu yang kita 3 tadi ya. Jadi poinnya adalah insecure ini perasaan tidak nyaman, perasaan was-was, takut, cemas, rendah diri, tidak percaya diri, karena kita meyakini bahwa kita ini kurang atau tidak lebih baik daripada orang lain. Kemudian insecure ini adalah perasaan yang normal dan sah-sah saja ketika kita memang tidak terjebak di dalam kondisi insecure ini. Walaupun normal, jangan sampai terjebak sehingga berkelanjutan untuk merasakan yang namanya insecure. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang dampak, tentu berdampak negatif ya pada diri kita sendiri ya, kayak tidak berkembang, stagnan, kemudian menutup kesempatan karena pengaruh menutup diri. Kemudian menutup diri, tidak melakukan aktivitas yang seharusnya kita lakukan, cenderung untuk no life atau tidak mau berinteraksi dengan orang lain, kemudian kehilangan kesempatan ataupun peluang ya.
Kemudian kalau kita berbicara tentang bagaimana mengatasinya, ya coba terima diri kita, baik itu kekurangan ataupun kelebihan kita, kemudian coba kembangkan. Kemudian jangan terlalu sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Tentunya kita harus fokus pada pengembangan diri, potensi yang ada dalam diri kita, dan kita kembangkan sehingga akan ada capaian-capaian di dalam hidup kita. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan mengenai insecure ini. Semoga video ini nanti bermanfaat dan dapat menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.